Satellite coming down in 3, 2, 1. Strategi pengintegrasian pelatihan dalam rangka pemenuhan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun bagi pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan. Aparatur sipil negara merupakan pilar utama yang berperan sangat strategis sebagai perencana, pelaksana, juga pengawas pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintahan. Agar dapat diandalkan dan memberi kontribusi optimal bagi negara dan bangsa, maka pengembangan kompetensi menjadi semakin penting untuk meningkatkan produktivitas dan memelihara profesionalitas pegawai negeri sipil. Demikian pentingnya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan profesional sebagai motor penggerak pembangunan. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu program prioritas. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, yang cerdas, yang terampil, dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja pegawai negeri sipil, pemerintah telah memberi kesempatan yang sama dan memenuhi hak PNS untuk diikutsertakan dalam pemenuhan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan yang sama bagi PNS untuk mendapatkan pemenuhan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Saya membuat gagasan dan terobosan inovatif. Yang pertama, membuat aplikasi database yang mampu mengintegrasikan data pelatihan di masing-masing subsektor dan telah dikonversikan dengan pemenuhan jam pelajaran menjadi database terpadu di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dan yang kedua adalah membuat payung hukum berupa keputusan Menteri Perhubungan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan strategi pengintegrasian penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pemenuhan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun bagi PNS Kementerian Perhubungan. Dalam kegiatan ini, saya menghaturkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pengarah proyek perubahan PKN tingkat 2 ini. Dan tak lupa pada penguji yang terhormat Ibu Erti Mutmainah, Bapak Mentor Bapak Sugiharjo, dan Coach Bapak Nelson Barus yang sudah mendukung dan membimbing pelaksananya proyek perubahan ini. Harapan semoga proyek perubahan ini tidak hanya bermanfaat untuk internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, tetapi juga untuk eksternal stakeholder subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dan pemenuhan hak PNS ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203. Gagasan baru dan terobosan inovatif aplikasi database ini sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan salah satu upaya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kedepan, implementasi aplikasi database pelatihan pegawai negeri sipil ini akan bermanfaat sebagai instrumen monitoring PNS tentang pemenuhan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu untuk merencanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan menjadi database pelatihan terintegrasi mengenai pemenuhan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun guna meningkatkan penilaian kinerja PNS Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tools database ini mampu mengidentifikasi pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang belum dan telah mengembangkan kemampuannya untuk memberi pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat. Dengan adanya pengembangan sistem informasi kepegawaian terkait dengan jam pelajaran bagi pegawai Kementerian Perhubungan adalah sesuatu yang luar biasa dan memang kita perlu tunggu bersama. Saya dari Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pan-RB menyambut baik rancangan keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan penyusunan langkah Kementerian Perhubungan untuk pemenuhan 20 JP dalam pengembangan kompetensi pegawainya. Poin utama dari proyek perubahan ini adalah bagaimana memberikan solusi untuk mengintegrasikan pelatihan ASN dan yang non-ASN sehingga tercipta sebuah sinergi dari kedua sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung strategi dan visi dari Kementerian Perhubungan. Hal ini sebetulnya selaras dengan apa yang diinginkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa ASN harus lebih pintar daripada rakyatnya, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Perbaikan dalam pendataan pengembangan kompetensi merupakan prasyarat terjadinya perbaikan outcome program pengembangan kompetensi. Untuk itu terbentuknya suatu sistem yang terpadu dengan sistem yang ada saat ini, yaitu sistem informasi pegawai, akan menjadi alat bantu yang baik dalam proses perencanaan program, anggaran pengembangan kompetensi, seleksi dan pemilihan peserta serta evaluasi selanjutnya. Sistem